Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Askia Fadiamar dengan NIM 2024 10 10 10 13 dari kelas Admin B. Nah, di sini saya akan membahas mengenai modul yang keenam dengan tugas ulangi tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, Prima Indian diabetes, kemudian breast cancer, kemudian hitunglah akurasinya berdasar confusion matrix dengan presentasi data testing sebesar 20%, 30%, dan juga 40%. Baik, untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengimport beberapa library dari Python. Yang pertama, seperti biasa, kita menggunakan NumPy dan juga Pandas, karena kita memproses sebuah tabel dataset, kemudian kita mengimportkan sklearn yang berfungsi untuk membantu melakukan processing data atau melakukan training data untuk kebutuhan pemrosesan nanti, kemudian mengimport train test split dari modul scalar itu untuk membagi dataset menjadi beberapa subset gitu untuk meminimalkan potensi bias pada saat proses validasinya nanti. Kemudian kita mengimport confusion matrix-nya bisa berupa gambar atau tabel yang nanti kita gunakan untuk mendeskripsikan klasifikasinya. Kemudian kita ada decision tree classifier untuk membuat model decision tree-nya dari data yang telah diklasifikasi tadi. Kemudian ada accuracy score untuk memuat akurasi dari pemrosesan. Kemudian kita ngeload wine dari dataset scalar tadi yang udah ada di Python. Kemudian ada dataset breast cancer juga. Lalu kita tidak lupa mengimport matplotlib untuk tahapan pemrosesan datanya. Kita juga mengimport dataset dan juga tree dari library scalar tadi. Nah, untuk dataset breast cancer itu untuk membuat dataset pemindaian kanker itu termasuk jinak atau ganas, dan dataset yang wine ini dataset yang memuat klasifikasi dari jenis anggur. Lanjut, oke, di tahapan pertama ini kita akan memproses data wine. Ya, pertama kita akan masukkan ke dalam formatnya Pandas terlebih dahulu dengan memanggil fungsinya, kemudian kita masukkan ke pd.dataframe dengan nama datanya. Lanjut kita menampilkan feature name-nya, kolom-kolomnya apa aja sih yang ada di sana, kemudian kita panggil juga shape untuk menampilkan berapa baris dan berapa kolom isi dari dataset tersebut. Kemudian kita menampilkan head untuk menuliskan head untuk menampilkan 5 data teratasnya. Kemudian kita membuat sebuah variabel x dan y. Di x ini kita manggil nilai atau values dari semua dataset, yakni di semua baris dari kolom 0 hingga kolom 13. Kemudian ada di y, itu kita mencari target dari data wine tersebut. Lanjut, kita mencari akurasinya atau presentasi dari total data yang akan kita identifikasi dan kita nilai kebenarannya. Pertama, kita membuat variabel ini terlebih dahulu. Yang satu baris ini variabelnya itu value-nya sama, yaitu train dataset yang kita bagi dulu data yang ada di variabel X dan juga Y, kemudian kita masukkan test size-nya itu 0,2 karena tadi 20%, kemudian juga 30% dan juga 40%, kita jadikan desimal, kemudian kita random state 100 untuk nilainya itu tetap ada di situ, tidak ada nilai bias yang bercampur nantinya. Kemudian kita buat variabel CLSF untuk mengklasifikasikan datanya dengan menuliskan library yang sudah kita import, yaitu decision tree classifier, dan meletakkan parameter random state 100. Setelah kita membuat variabelnya, fungsinya, kemudian kita membuat
memanggilnya dengan meletakkan parameter data ini tadi, yang train 1, train 2, train 3, dan targetnya juga. Lalu kita membuat sebuah prediksi. Nah, kita menuliskan sebuah variabel, beberapa variabel, prediction 1, 2, dan 3 untuk masing-masing akurasinya. Kemudian kita proses dengan menuliskan memanggil library yang sudah kita importkan tadi dan meletakkan function CLSF ini, kemudian memanggil library dan meletakkan parameter dari ini tadi, XY, test size, kemudian random state-nya, ada dengan memanggil variabel tes 1, tes 2, dan tes 3 sesuai dengan akurasinya. Kemudian kita tampilkan dengan menggunakan print. Lanjut, kita akan menampilkan plot dari tree-nya menggunakan text presentation. Jadi nanti ada klasifikasi, beberapa klasifikasi menurut seberapa besar datasetnya. Nanti ada kita masukkan ke beberapa kelas pembagiannya tersebut. Kemudian kita tampilkan per akurasinya. Jadi yang 20% kita tampilkan setelah diprediksi itu, kita cari confusion matrix-nya berapa, apa aja, kemudian kita tampilkan akurasinya itu berapa, dan kita format cukup 2 angka di belakang koma saja, supaya lebih rapi hasil akurasinya. Sama seperti di data tes 30% dan juga 40%. Nah, apabila kita run, maka akan muncul di sini yang pertama adalah feature name. Feature name ini nama-nama kolomnya. Ada alkohol, malic acid, sampai proline gitu. Ada 13. Kemudian berapa sih besar datasetnya? Datasetnya itu ada 178 baris dengan 13 kolom. Nah, apabila kita tampilkan 5 data teratasnya, itu ini. Ke kolom ke-0, itu ada 14,23, 13,20, 13,16, 14,73, dan seterusnya, hingga kolom ke-13 pada indeks ke-12. Lanjut, kita tampilkan mengenai matriksnya, confusion matriksnya. Di sini terlihat semakin besar akurasinya, maka semakin besar juga isi dari matrik confusionnya. Setelah itu, kita lakukan, kita tampilkan tree-nya. Nah, tree ini sudah ditampilkan berdasarkan teks dan juga klasifikasinya. Misal di fitur 12 itu harus kurang dari sama dengan 760, dan di mana datanya di fitur 6 itu kurang dari 1,2 dan fitur 10-nya itu kurang dari 10. Maka data yang termasuk ini akan masuk di kelas 2. Begitu juga di pengklasifikasian setelahnya. Kalau fiturnya itu lebih dari 10, maka dia akan masuk di kelas 1. Lanjut di kelas berikutnya, function berikutnya, jika fiturnya itu 6, di sini ada dua pembagian fitur, ada dua values yang berhubungan dengan fitur 6, yaitu kurang dari 1,27 atau lebih dari 1,27. Jika lebih dari 1,27 dan fitur ke-0-nya itu 13,17, dia juga masih sama, masuk ke kelas 1. Nah, di fitur jika di fitur 0-nya itu lebih dari 13,17 dan sedangkan fitur satunya itu kurang dari sama dengan 2,12, maka dia juga masuk di kelas 1. Seperti itu. Jadi, kelasnya di sini hanya ada kelas 1, 0, 1, dan 2. Nah, setelah pemrosesan data ini, sesuai dengan klasifikasinya, maka akan muncul confusion matrix-nya. Confusion matrix-nya di sini yang 20% itu 8. Nah, di indeks yang baris pertama ini, di indeks yang ke-A itu 8. Dan di sini sisanya 0. Kemudian di indeks kedua itu di sini terlihat 11. Nah, karena ada masih beberapa data yang tertinggal, itu ada di indeks A ininya 2, dan di indeks C-nya 2. Di sini juga sama yang ke indeks ketiga, baris ketiga, di sini ada yang kita ambil akurasinya itu 9.
Nah, di 9 ini ternyata masih ada yang tersisa, yang tertinggal gitu, yaitu di indeks ke B itu 3 dan di indeks ke A itu 1. Jadi dari semua ini kita hasilkan akurasinya. Data tes wine itu yang 20% sekitar 0,78. Kemudian di data tes 30% itu akurasinya 0,83, kemudian di data tes 40% akurasinya 0,86. Nah, di sini terlihat tree-nya atau bagannya mengenai klasifikasi tersebut. Nah, ini bisa dilihat jika X-nya itu mungkin kurang besar gambarnya ya, 1,2 dan kurang dari 760, maka dia diklasifikasikan dalam ini kelas 1, 0, 2 yang tadi itu dia berbentuk bagan. Lanjut mungkin ke data set yang PIMA Indian Diabetes. Sama langkahnya, kita pertama menggunakan pandas terlebih dahulu, karena dia bentuknya itu CSV. Kita print 5 data atasnya, kemudian kita cari function infonya juga, kemudian kita buat 2 variabel untuk mencari value-nya. Kalau di CSV kan kita cari target value-nya itu semua baris dari data PIMA Indian Diabetes itu. Kemudian kita juga nge-load-nya di semua kolom ke 0 hingga ke 8. Nah, di variabel Y itu targetnya saja, yakni semua baris di kolom 8. Lanjut, kita buat variabel, beberapa variabel seperti yang kita tampilkan di data wine tadi, menggunakan trend, test, trend 1 yang B, tes 1 yang B, kemudian kita bagi, kita klasifikasikan, kita batasi, splitnya di X, Y, dengan test size-nya itu 0,2, menggunakan random state yang sama, begitu juga di data yang kedua dan juga ketiga, menggunakan akurasinya 20, 30, dan 40. Kemudian kita membuat sebuah function di mana kita panggil sebuah library decision tree classifier dengan parameter random state-nya. Lalu kita letakkan, kita feed function CLSF ini dan meletakkan parameter trend 1, trend 2 dengan shape yang sudah ada tadi. Lanjut kita prediksi datanya menggunakan variabel menggunakan parameter tes 1, tes 2, dan tes 3 yang sudah kita definisikan di sini tadi. Kemudian setelah kita proses, kita print hasil dari prediksinya. Lanjut, kita mengklasifikasikan tree-nya, menampilkan tree-nya dalam text representation supaya bisa dibaca seperti yang tadi. Kemudian kita print akurasi dan juga confusion matrix dari data diabetes ini. Nah, jika di run, maka akan muncul yang pertama itu data set 5 data set atasnya. Di sini sesuai dengan kolomnya ada pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, dan juga BMI-nya. Itu ada sekitar 6, 1, 8, 1, 0, dan BMI-nya sekian. Lanjut kita infonya juga mengenai info dari diabetes gain function itu umurnya di range ini dan outcome-nya ini. Lanjut infonya mengenai data type-nya, kemudian ada beberapa kolom sih yang berisi null atau non gitu. Lanjut ke matriksnya. Nah, di sini sama seperti yang tadi, meskipun ini data CSV, tapi letakannya itu masih sama, masih menggunakan matriks seperti ini. Nah, data tesnya 40% lebih banyak dari matriks 40%-nya lebih banyak daripada matriks yang 30% dan juga 20%. Dengan mengklasifikasinya berdasarkan kelas 0 dan kelas 1.
Nah, di sini terlihat klasifikasinya apabila fitur satunya kurang dari 127,5, fitur 7-nya itu kurang dari sama dengan 32,5, fitur fitur 0-nya itu kurang dari 6,5, fitur 5-nya kurang dari 30, maka dia masuk ke kelas 0. Kemudian kita bagi lagi. Kalau fitur 5-nya lebih dari 30,95, sedangkan fitur 6-nya itu kurang dari 0,5, dan fitur 2-nya kurang dari 22, maka dia masuk ke kelas 1. Maka akan ditampilkan kelas 1,0. Kemudian kita klasifikasikan lagi. Setelah pengklasifikasian fitur 5, di sini ada pembagian lagi. Apabila fitur 6-nya lebih dari 22, berbalikan dengan yang ini, dan fitur 5-nya itu kurang dari 31, maka dia akan masuk ke kelas 1, sama seperti ini. Maka dia juga masuk ke kelas 1. Begitu seterusnya, pembagian sesuai detail dataset yang sudah ada. Dan kita temukan di sini data tesnya yang 20% itu coefficient matrix-nya sebesar 0,69. Di sini ada data 2 dimensi ya. Kalau di sini matriksnya hanya 2 dimensi. Kalau yang tadi matriksnya 3 dimensi. Kemudian data tesnya yang 30% itu coefficient akurasinya 0,7, yang 40% itu 0,72. Hanya selisih sedikit di sini. Nah, ini bagan-bagannya mungkin terlihat sangat kecil sekali, dan dilihat di sini bagan ini banyaknya bagan yang ada kotak-kotak bagan di sini mengikuti tree yang ada di sini. Kalau ini kan tampilan secara font akan dituliskan dalam sebuah teks. Kalau ini kita gambarkan dalam sebuah kolom bagan gitu ya. Lanjut ke dataset yang breast cancer atau pembagian jenis kanker. Nah, masih sama seperti yang pertama tadi, kita menggunakan Pandas terlebih dahulu, kita ngeload datanya, kita masukkan Pandasnya, kemudian kita panggil mengenai fitur apa saja yang ada di sana, ada berapa sih, ada sebesar apa sih datanya menggunakan shape, kemudian kita tampilkan 5 data teratasnya juga menggunakan head, kita masukkan ke variabel untuk mencari value-nya dan juga targetnya, kita cari value-nya itu di semua baris dari kolom ke-0 hingga kolom ke-30. Ini terlihat data setnya lebih besar dari data yang diabetes dan juga data yang wine tadi. Di Y, kita cari targetnya, target dari data cancer-nya. Kemudian kita definisikan menggunakan variabel ini, kita proses 20%, 30%, dan 40%-nya. Kemudian kita panggil function-nya, lalu kita prediksi, masih sama caranya. Kemudian kita tampilkan representasi dari bagannya, kita baca berdasarkan apa sih bagan tersebut, kelasnya kalau ditampilkan di matriks itu ada berapa kelas sih gitu. Nanti kita juga akan ngeprint data tesnya yang hasil akurasi data tesnya yang 20%, 30%, 40% beserta matriks coefficient-nya. Nah, di sini ternyata ada 30 kolom dengan fitur-fitur ini. Kemudian di data setnya itu sebesar 569 dengan 30 kolom, dan ini data set teratasnya. Lanjut kita lihat matriksnya. Di sini ada pengklasifikasian hanya kelas 1 dan kelas ke-0. Kalau yang data wine tadi 0, 1, dan 2. Kalau di sini hanya 0 dan 1, berarti matriksnya hanya ada 2 dimensi saja nanti. Kita lihat di sini ada fitur 27, ketika fitur 27-nya itu kurang dari 14, fitur 13-nya itu kurang dari 36, dan fitur 27-nya itu kurang dari sama dengan 13, maka dia akan diklasifikasikan di kelas ke-1.
Di sini pembagiannya yang fitur 27 itu ada fitur 21, dan fitur 21-nya kurang dari sama dengan 33, maka masuk ke 1, jika lebih, maka masuk ke 0, begitu seterusnya. Ya, kita hasilkan data tesnya yang 20% itu coefficient matrixnya seperti ini, dengan akurasinya itu 0,92. Lanjut di data tesnya yang 30%, akurasinya itu 0,92, dan data tes 40%-nya coefficient matrixnya seperti ini, dan akurasinya 0,92. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.